jantung Jazirah Arab, jauh sebelum nama Arab Saudi dipatenkan sebagai negara kekuasaan, lahir sebuah kekuatan bukan dari kesepakatan luas umat, melainkan dari persekutuan sunyi antara senjata dan tafsir. Pada abad ke-18, Muhammad bin Ausad, penguasa lokal di Diryah, menemukan sekutu ideologis dalam diri Muhammad bin Abdul Wahab, seorang pengkhotbah yang membawa ajaran pemurnian keras dan tanpa kompromi. Inilah fondasi latar Arab Saudi modern, sebuah kerajaan yang dibangun bukan hanya di atas pasir dan minyak, tetapi di atas ikatan intim antara kekuasaan dan keyakinan. Kekuasaan yang menjadi latar sejarah kelam di dua tanah suci hingga menembus Baitul Maqdis di Palestina. Saudi Arabia atau Arab Saudi adalah negara kaya minyak, jantung dunia Islam, sekaligus salah satu negara paling berpengaruh di Timur Tengah. Terletak di semenanjung Arab, negeri ini menjadi penjaga dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah, yang setiap tahun dikunjungi jutaan jamaah dari seluruh dunia. Namun, di balik kemegahan spiritual dan kekayaan minyak yang melimpah, sejarah Arab Saudi menyimpan kisah gelap nan panjang tentang perebutan kekuasaan, penyerangan atas nama keyakinan, hingga lahir sebuah kerajaan modern. Dan inilah salah satu bab paling gelap dari sejarah dunia Islam modern, sejarah tentang berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pada tahun 1640 Masehi, lahirlah seorang anak bernama Saud dari suku Bani Hanifah. Bani Hanifah merupakan salah satu dari konfederasi suku-suku Adnan yang tinggal di wilayah Najd, daerah yang kini menjadi bagian dari ibu kota Riyadh di Arab Saudi modern. Sebagai catatan, wilayah Hijaz meliputi Makkah, Madinah, dan Jeddah, sedangkan Najd merupakan kawasan bagian tengah Jazirah Arab. Keluarga Al-Saud dikenal sebagai keluarga terpandang di desanya. Mereka memiliki banyak lahan kurma dan merupakan keluarga paling kaya di wilayah tersebut. Karena pengaruh dan kekayaannya, mereka diangkat menjadi golongan ayan, yakni orang-orang terpandang dan berpengaruh dalam masyarakat. Dengan demikian, secara tidak langsung, mereka memimpin desa itu. Dari kepemimpinan di desa kecil tersebut, mereka membentuk semacam dinasti kecil yang mula-mula hanya mencakup desa Uyainah, lalu berpindah ke desa Diryah. Dari sana, mereka memperluas pengaruhnya ke beberapa desa di sekitarnya. Pada masa itu, wilayah Najd berada di bawah kekuasaan dinasti Al-Rashid yang setia kepada Kekaisaran Utsmani di Turki. Dinasti Al-Rashid memiliki kekuatan militer dan politik yang besar, sementara keluarga Saud masih terbatas pada pemerintahan lokal. Namun dari keluarga kecil inilah kelak berdiri kerajaan Saudi pertama. Dari keluarga ini, kemudian lahir Muhammad bin Saud, seorang pemimpin yang cerdas dan ambisius. Muhammad Saud memiliki kemampuan yang menonjol dalam bidang militer dan ekonomi, bahkan lebih kuat daripada ayahnya. Muhammad bin Saud mulai bercita-cita untuk meluaskan wilayah kekuasaannya dan membentuk kerajaan yang sesungguhnya. Ia pun menata struktur pemerintahan dengan sistem administrasi dan pengelolaan yang lebih teratur. Tanda-tanda awal berdirinya kerajaan yang formal pun mulai terlihat. Kerajaan kecil ini kemudian dikenal sebagai Kerajaan Saudi pertama. Namun secara politik, wilayah Najd saat itu masih berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani yang beraliran Sufi Maturidi. Pada masa yang sama, muncul seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut bermazhab Hambali. Ia dikenal dengan seruannya yang ingin memurnikan akidah Islam dengan menolak praktik-praktik yang menurutnya bidah dan telah berkembang di tengah masyarakat. Melihat kesamaan visi, Muhammad bin Saud mendekati Muhammad bin Abdul Wahab. Ia menyampaikan keinginannya untuk memurnikan akidah Islam di Jazirah Arab, menentang praktik sufi yang dianggap menyimpang, serta mengembalikan umat kepada ajaran yang katanya salaf. Tentu saja, istilah salaf menurut versi mereka, bukan umat Islam seluruh dunia. Muhammad bin Abdul Wahab menyetujui gagasan tersebut, dan keduanya pun bersekutu. Terbentuklah dua kekuatan utama, kekuatan militer di bawah Muhammad bin Saud dan kekuatan agama di bawah Muhammad bin Abdul Wahab. Aliansi inilah yang kemudian menjadi fondasi ideologis dan politik berdirinya Kerajaan Saudi pertama.
Sementara itu, masyarakat Arab Badui pada masa itu memiliki tradisi lama yang disebut Al-Ghazwu wal Mughalabah, yang artinya menyerang dan menguasai dengan kekuatan. Dalam tradisi ini, bila suatu suku merasa kuat, mereka akan menyerang suku lain untuk merebut harta dan wilayahnya, sesuatu yang dianggap lumrah saat itu. Tradisi inilah yang kemudian menjadi dasar ekspansi Muhammad bin Saud dan para pengikutnya dari kalangan Arab Badui. Mereka kemudian menaklukkan desa-desa di sekitaran Ad-Dir'iyah, tempat mereka tinggal dengan alasan memurnikan akidah dan memberantas kesyirikan. Namun tindakan ini seringkali diiringi dengan perampasan harta dan penghancuran fasilitas umum yang menimbulkan kritik dari berbagai ulama. Sebab, bila tujuan utamanya adalah pelurusan akidah, seharusnya tidak disertai dengan pengambilan harta benda dan kekerasan. Gerakan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud ini kemudian dikenal oleh sejarawan sebagai gerakan Wahabi. Nisbat pada pemikirnya, Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pendapatnya sering dijadikan legitimasi dalam tindakan pengikutnya. Istilah Wahabi bukanlah sebutan yang dibuat-buat, melainkan istilah dalam literatur sejarah untuk mendeskripsikan gerakan reformasi keagamaan pada masa itu yang bermuara pada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, kakak kandung dari Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, menulis sejumlah surat. Surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku yang berjudul As-Sawa'iqul Ilahiyah Firodi Alal Wahabiyah atau Petir-petir Ilahi dalam membantah kaum Wahabi. Dalam tulisannya, ia mengkritik keras tindakan saudaranya yang mengkafirkan kaum muslim lain yang tidak sejalan dengan pikirannya, menyerang desa-desa, dan bahkan mengambil harta atas dasar beda akidah. Ulama besar lain, seperti Ibnu Abidin, juga menulis kritik terhadap gerakan Wahabi tersebut. Dalam salah satu karyanya, Ibnu Abidin menyebut bahwa para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab menganggap hanya merekalah kaum muslim sejati, sementara yang berbeda dianggap musyrik. Karena keyakinan itu, kaum Wahabi saat itu menghalalkan darah kaum Ahlus Sunnah, bahkan membunuh para ulama yang berbeda pikiran, hingga akhirnya kekuatan mereka dipatahkan. Syekh Ahmad As-Sawi, seorang ulama Al-Azhar abad ke-18, juga mengecam keras gerakan Wahabi yang muncul di Hijaz pada masanya. Dalam Hasyiah Tafsir Al-Jalalain, ia menegaskan bahwa kelompok Wahabi mirip dengan kaum Khawarij karena menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah serta menghalalkan darah dan harta sesama muslim. Beliau menyebut Firqah Wahabi sebagai golongan setan, menegaskan bahwa mereka mengira berada di jalan benar padahal sesat dan pendusta. Hal itu beliau sampaikan saat menafsirkan surah Fatir ayat 6, yang dikatakan ayat ini turun mengenai kaum Khawarij, yaitu mereka yang menyelewengkan tafsir Al-Quran dan Sunnah, lalu dengan itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Hasil kombinasi kekuatan militer dan ideologi keagamaan, kerajaan Saudi pertama berkembang pesat. Mereka berhasil memperluas wilayah hingga ke Najaf dan Karbala di Irak, menghancurkan makam-makam Syiah, dan membunuh banyak penganutnya. Perlu dicatat bahwa dalam pandangan Islam, ajaran Syiah memang menyimpang dari akidah yang benar. Namun tindakan kekerasan dan penyerangan tetap tidak dibenarkan. Setelah Muhammad bin Saud meninggal dunia, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya, Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, di bawah kepemimpinannya. Hampir seluruh Jazirah Arab berhasil dikuasai, kecuali Makkah dan Madinah. Pada saat itu, Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran, sehingga pengaruhnya di Jazirah Arab pun melemah. Maka, dari sinilah cikal bakal kerajaan Saudi modern mulai tumbuh dan berkembang. Setelah wafatnya Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, kekuasaan beralih kepada Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Saudi kemudian berhasil menaklukkan Makkah dan Madinah. Namun sebelum membahas penaklukan itu, menarik untuk meninjau catatan dari kitab Al-Majdu fi Tarikh Najd, karya Ismail bin Abdullah An-Najdi. Ia adalah seorang sejarawan yang dikenal pro keluarga Al-Saud, dan bahkan ia menjadi penasihat mereka. Artinya, catatan ini berasal dari pihak yang mendukung, bukan yang menentang. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ketika pasukan Saudi menyerang wilayah Al-Atikah, mereka membunuh 10 orang penduduknya.
termasuk Al-Qurawi, amir wilayah tersebut yang diangkat oleh Turki Utsmani. Bukan hanya Al-Qurawi, mereka juga membunuh anak-anaknya. Pasukan itu juga merampas perabotan rumah penduduk dan mengambil sekitar 80 ekor unta milik mereka. Setelah itu, Saud bersama pasukannya bergerak menuju wilayah Al-Ahsa. Menariknya, dalam catatan sejarah itu disebutkan bahwa Saud berangkat bersama pasukan kaum muslimin. Frasa bersama kaum muslimi ini digunakan karena dalam pandangan kelompok mereka, hanya mereka yang dianggap muslim sejati, sedangkan yang lain tidak, bahkan dianggap musyrik. Ketika mereka tiba di kota Hurmah pada malam hari, penduduk sedang tertidur lelap. Pasukan Saudi mengepung kota tersebut. Saat fajar tiba dan azan dikumandangkan, pemimpin pasukan memerintahkan agar semua pemilik senjata menembakkan pelurunya secara serentak. Ledakan tembakan membuat seluruh kota berguncang. Penduduk ketakutan, bahkan sebagian wanita hamil mengalami keguguran akibat suara yang menggelegar. Peristiwa semacam ini dianggap biasa bagi pasukan tersebut karena dinilai sebagai bagian dari strategi dan cara mereka untuk memperluas kekuasaan. Mereka tidak menganggapnya sebagai tindakan kriminal, apalagi sejak awal sudah tertanam keyakinan bahwa selain mereka bukanlah Islam sejati akibat doktrin pikiran Wahabi yang menganggap selain kelompoknya sebagai kaum musyrikin. Di bawah kepemimpinan Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, pasukan Saudi berhasil menaklukkan Makkah dan Madinah, dua kota suci kaum muslimin. Pertama kalinya, di tahun 1803 Masehi, mereka menaklukkan Makkah dari kekuasaan Turki Utsmani yang saat itu diwakili oleh Syarif Golib bin Musaid. Kemudian, pada tahun 1804 sampai 1805 Masehi, mereka menyerang dan menguasai Madinah setelah berhasil mengusir pasukan Turki Utsmani dan garnison dari Mesir. Peristiwa ini menandai puncak ekspansi Saudi pertama di bawah pimpinan keluarga Saud yang bekerja sama dengan pengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab atau yang dikenal kelompok Wahabi. Setelah menaklukkan Makkah dan Madinah, Saud mengirim surat kepada Sultan Salim III, penguasa Turki Utsmani pada masa itu. Gaya suratnya tidak mengikuti tata cara diplomasi formal, tanpa salam pembuka, dan tanpa penghormatan sebagaimana lazimnya surat antar penguasa. Surat itu dimulai dengan kalimat singkat amma ba'du. Aku telah memasuki Makkah dan menghancurkan segala hal yang menyerupai berhala di dalamnya, serta menghapuskan pajak-pajak yang ada. Aku juga telah menetapkan seorang kodi atau hakim yang sebelumnya engkau lantik. Engkau harus melarang wali Damaskus dan wali Kairo untuk datang membawa mamal, yaitu unta-unta pembawa kiswah Ka'bah, serta tabuhan genderang dan arak-arakan ke tanah suci, karena itu semua tidak ada kaitannya dengan agama. Surat ini membuat Sultan Salim III murka. Ia segera memerintahkan Muhammad Ali Pasha, gubernur Mesir, untuk memimpin ekspedisi militer ke Jazirah Arab dan menghentikan dakwah serta kekuasaan kelompok Wahabi. Muhammad Ali Pasha kemudian mengirim putranya, Ibrahim Pasha, ke Hijaz untuk memimpin pasukan. Terjadilah perang besar yang dikenal dalam sejarah sebagai Al-Harbul Didul Wahabiyah, perang melawan kaum Wahabi. Perang tersebut berlangsung cukup lama hingga pada tahun 1818 Masehi, pasukan Muhammad Ali Pasha berhasil menaklukkan wilayah Najd dan menggulingkan kerajaan Saudi pertama. Raja terakhir Saudi yang bernama Abdullah bin Saud ditangkap dan dibawa ke Istanbul, kemudian dieksekusi di sana. Makkah dan Madinah pun kembali berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Peristiwa ini menandai berakhirnya kerajaan Saudi pertama yang terjadi pada tahun 1818 Masehi. 6 tahun kemudian, pada tahun 1824 Masehi, seorang keturunan keluarga Al-Saud bernama Turki bin Abdullah bin Saud berhasil menghidupkan kembali kekuasaan keluarganya. Ia menamai dirinya sebagai Imam Turki, meskipun gelar imam itu bukan nama aslinya, melainkan gelar politik religius yang menunjukkan perpaduan antara kekuasaan agama dan kekuasaan negara. Imam Turki memindahkan pusat pemerintahan dari Adiriyah ke Riyadh yang kemudian menjadi ibu kota Arab Saudi hingga kini. Dengan begitu, berdirilah kerajaan Saudi kedua.
Kerajaan ini bertahan cukup lama, sekitar 69 tahun. Meskipun tanpa peristiwa besar yang menonjol, namun pada akhirnya dinasti Al-Rashid yang merupakan sekutu Turki Utsmani berhasil menyerang Riyadh, membunuh penguasanya, dan mengakhiri kerajaan Saudi kedua. Dinasti Al-Rashid pun kembali menguasai wilayah Najd, dan keluarga Al-Saud terpaksa mengungsi ke Kuwait untuk menyusun kekuatan. Dari pengasingan inilah kelak lahir kembali kerajaan Saudi ketiga yang menjadi cikal bakal Arab Saudi modern di bawah Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud atau yang dikenal Ibnu Saud. Beberapa tahun kemudian, berdirilah kerajaan Saudi ketiga. Kerajaan yang kemudian bertahan hingga hari ini. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1902 oleh Abdul Aziz Al-Saud yang kemudian menjadi raja pertama Arab Saudi. Dengan membawa sekitar 40 prajurit, Abdul Aziz menyerbu kota Riyadh yang saat itu menjadi ibu kota penting di wilayah Najd. Ia berhasil mengusir keluarga Al-Rashid dari kota tersebut dan mendirikan kembali kekuasaan keluarga Al-Saud. Meskipun dikenal sebagai seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis, Abdul Aziz memiliki kecerdasan politik yang luar biasa. Ia sangat cerdas dalam membaca peta kekuatan politik, pandai berdiplomasi, dan memahami strategi ekonomi. Namun kecerdikannya ini bukan berarti ia selalu layak dipuji, sebab beberapa tindakannya di kemudian hari justru menimbulkan kontroversi besar. Langkah pertama yang ia lakukan setelah berkuasa adalah membangun dua pasukan utama. Pasukan pertama dikenal dengan nama Ikhwanu Man atau Allah, yang berarti saudara-saudara yang taat kepada Allah. Pasukan ini terdiri dari kaum Badui atau penduduk gurun yang mengikuti ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pada masa itu disebut sebagai Wahabiyah. Pasukan kedua disebut pasukan jihad yang anggotanya berasal dari penduduk kota, bukan dari kaum Badui. Kedua pasukan inilah yang menjadi tulang punggung kekuasaan Abdul Aziz Al-Saud dalam memperluas wilayahnya. Pada pihak lain, Kekaisaran Turki Utsmani saat itu sedang berada dalam kondisi yang sangat lemah, tidak lagi memiliki kekuatan besar seperti sebelumnya. Hingga pada tahun 1876 Masehi, naiklah Sultan Abdul Hamid II ke tampuk kekuasaan. Ia dikenal sebagai sultan terakhir yang kuat dalam sejarah Turki Utsmani, sebelum kekaisaran itu perlahan runtuh. Namun kekuatan Sultan Abdul Hamid II tidak berlangsung lama. Karena pengaruh organisasi rahasia Freemason yang mulai menguasai struktur pemerintahan dari dalam, banyak menteri dan pejabat tinggi kerajaan merupakan anggota Freemason yang secara perlahan menggiring negara menuju arah yang mereka anggap baru. Sekitar tahun 1880, atau dalam beberapa catatan disebut 1889, berdirilah sebuah kelompok bernama Al-Ittihad wat Taraqi atau Persatuan dan Kemajuan yang diawasi langsung oleh Freemason. Tujuan utama organisasi ini adalah menjadikan Turki sebagai negara sekuler, memutus hubungan antara agama dan pemerintahan. Saat itu, Syarif Hussain memimpin wilayah Hijaz yang meliputi Makkah, Madinah, dan Jeddah. Keluarganya dari Bani Hashim telah memimpin wilayah suci ini selama hampir 1000 tahun. Ia diangkat menjadi wali atau gubernur Hijaz oleh pemerintah Turki Utsmani, sehingga secara formal ia berada di bawah kekuasaan Sultan Utsmani. Keturunan Syarif Hussain masih memegang kekuasaan hingga kini di Yordania. Melalui dinasti Hashimiyah, mereka dikenal sebagai satu-satunya keturunan langsung Nabi Muhammad yang masih memerintah di dunia Islam modern. Syarif Hussain dikenal sangat dekat dengan Sultan Abdul Hamid II. Kedekatan itu bukan hanya hubungan politik, tetapi juga diwarnai rasa hormat dan persaudaraan di antara dua pemimpin Muslim. Bahkan, sang Sultan pernah menyampaikan kekhawatirannya kepada Syarif Hussain. "Wahai Syarif Hussain, aku khawatir akan dikudeta oleh Freemason dan kelompok Al-Ittihad wat Taraqi." Syarif Hussain menjawab dengan penuh hormat, "Jika benar engkau dikudeta, datanglah ke Makkah. Kami akan menjagamu insya Allah." Namun kekhawatiran itu akhirnya terbukti. 6 bulan kemudian, Sultan Abdul Hamid II benar-benar dikudeta oleh kelompok Al-Ittihad wat Taraqi. Kelompok ini dikenal sebagai faksi modernis yang terpengaruh ide-ide sekuler barat dan bertekad untuk mengakhiri sistem kekhalifahan yang dipimpin Sultan. Sang Sultan kemudian diasingkan ke Pulau Salonika, meninggalkan tahta yang telah ia jaga
dengan kehormatan dan keimanan. Selama Sultan Abdul Hamid II masih berkuasa, Syarif Hussain sangat setia kepada Turki Utsmani. Namun, setelah sang sultan digulingkan, kesetiaan itu perlahan memudar. Ia mulai melihat peluang. Di tengah kekacauan politik dan lemahnya kendali Istanbul atas wilayah Arab, Syarif Hussain pun berpaling dari Turki dan menjalin komunikasi dengan Inggris, sebuah langkah berani yang kelak menjadi awal dari perpecahan besar di dunia Arab. Sebuah keputusan yang pada akhirnya akan mengubah arah sejarah Timur Tengah untuk selamanya. Inggris disebut ikut andil dalam sejarah pembentukan Arab Saudi modern. Inggris pada masa itu merupakan kekuatan dunia yang sangat berpengaruh. Negara ini memiliki koloni di banyak wilayah seperti Mesir, India, Malaysia, dan berbagai negeri lainnya. Kekayaan yang diperoleh dari negeri-negeri jajahan itu membuat Inggris menjadi negara adidaya pada awal abad ke-20. Maka dari sinilah kisah pembentukan negara Arab Saudi modern benar-benar dimulai. Pada tahun 1914, dunia mulai memasuki masa Perang Dunia Pertama, atau setidaknya masa-masa persiapan menuju perang besar tersebut. Saat itu, terdapat dua blok besar yang saling berhadapan. Yang pertama blok sekutu, yang beranggotakan Inggris, Prancis, dan Rusia yang bergabung belakangan. Diikuti kemudian oleh Italia dan Amerika Serikat. Sedangkan blok yang kedua adalah blok sentral, yang terdiri dari Jerman, Kekaisaran Utsmani Austria, Hungaria, dan Bulgaria. Dengan demikian, Turki Utsmani berada di pihak Jerman melawan Inggris dan sekutunya. Di Jazirah Arab, pada masa itu terdapat tiga kekuatan utama yang memegang pengaruh besar. Dinasti Al-Rashid yang merupakan kekuatan paling besar di wilayah tersebut. Mereka bersekutu dan bernaung di bawah kekuasaan Turki Utsmani, sehingga menjadi pendukung setia kekhalifahan. Keluarga Al-Saud yang saat itu masih kecil kekuasaannya, wilayah yang mereka kuasai terbatas dan belum memiliki pengaruh besar, dan Syarif Hussain, pemimpin Hijaz yang mencakup Makkah, Madinah, dan Jeddah, juga memerintah atas mandat dari Turki Utsmani. Namun, setelah Sultan Abdul Hamid II diturunkan dan diasingkan, kekuasaan di Turki Utsmani berubah drastis. Khalifah yang tersisa hanya menjadi simbol, sedangkan kekuasaan sesungguhnya dipegang oleh kelompok Freemason yang bernaung di bawah organisasi Al-Ittihad wa Taraqi atau Persatuan dan Kemajuan. Karena itulah Syarif Hussain mulai merasa bahwa dirinya diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Utsmani. Padahal sebenarnya yang menindasnya adalah Freemason yang telah menguasai pemerintahan Turki, bukan kekhalifahan Islam yang sesungguhnya. Menjelang tahun 1914, sebelum Perang Dunia Pertama benar-benar meletus, seorang intel Inggris datang ke Makkah pada musim haji. Ia menyamar sebagai orang Arab dan mendekati Syarif Hussain, lalu mengajukan sebuah pertanyaan penting. Apakah engkau akan berpihak kepada kami jika Turki Utsmani bergabung dengan Jerman? Saat itu, posisi Turki memang belum pasti. Apakah akan bergabung dengan Inggris dan Prancis? Atau justru dengan Jerman? Pertanyaan itu dimaksudkan untuk mengetahui sikap politik Syarif Hussain menjelang perang. Karena merasa terzalimi oleh Turki Utsmani yang mulai sekuler, Syarif Hussain akhirnya menyetujui tawaran Inggris untuk bersekutu dengan satu syarat penting. Setelah perang berakhir, aku ingin menjadi khalifah. Aku ingin menjadi raja seluruh bangsa Arab. Semua wilayah Arab yang kini dikuasai Turki Utsmani, termasuk Mesir, Libya, Jazirah Arab, Suriah, Syam, dan Palestina harus diberikan kepadaku. Perhatikan baik-baik, dalam syaratnya termasuk Palestina. Inggris menyetujui semua syarat tersebut dan berjanji akan memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk uang maupun persenjataan. Namun, persekutuan rahasia itu membuat Abdul Aziz Al Saud merasa iri. Ia merasa tidak diperhatikan oleh Inggris karena hanya Syarif Hussain yang diajak berunding. Padahal, wilayah kekuasaan Al Saud saat itu hanya berupa daerah Gurun di Najd yang dianggap kurang penting dibandingkan Hijaz, tempat kota suci Makkah dan Madinah berada. Karena merasa diabaikan, Abdul Aziz Al Saud justru menghubungi Inggris terlebih dahulu dan menawarkan bantuan serta kerjasama. Berbeda dengan Syarif Hussain yang didekati Inggris, kali ini Al Saud lah yang mendekati Inggris lebih dulu. Tak lama kemudian, seorang agen intelijen Inggris bernama William Shakespeare, seorang perwira Inggris,
dikirim ke Riyadh untuk menemui Abdul Aziz Al Saud. Dalam pertemuan itu, Shakespeare menjanjikan bantuan Inggris berupa uang dan senjata, dengan syarat Elsal dapat menjatuhkan dinasti Al-Rashid, musuh lama mereka di wilayah Najd. Ketika Perang Dunia Pertama akhirnya pecah, Inggris menepati janjinya dan memberikan bantuan kepada Abdul Aziz Al Saud, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Pasukan Al Saud dikalahkan oleh Al-Rashid dan William Shakespeare tewas dalam pertempuran tersebut. Jasad Shakespeare kemudian diambil oleh pasukan Al-Rashid dan mengirimkannya ke Syarif Husain di Madinah. Sebagai bentuk peringatan, Syarif Husain menggantung kepala Shakespeare di Madinah sebagai pesan kepada seluruh penduduk Hijaz bahwa orang Inggris adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan Al Saud melawan umat Islam. Padahal, jika dilihat lebih jujur, keduanya sama saja. Baik Syarif Husain maupun Abdul Aziz Al Saud sama-sama menjalin kerjasama dengan Inggris. Pada tahun 1916, Syarif Husain memproklamasikan Revolusi Arab. Ia mengajak bangsa-bangsa Arab untuk memisahkan diri dari Kekaisaran Turki Utsmani dan mendirikan kekhalifahan baru yang dipimpin bangsa Arab. Menurut pandangannya, khilafah seharusnya kembali ke tangan bangsa Arab, bukan Turki. Ia tidak lagi melihat Islam sebagai satu kesatuan umat, melainkan membedakan antara Arab dan Turki. Sebuah pandangan yang kemudian melemahkan persatuan dunia Islam. Revolusi Arab ini sepenuhnya didukung dan dibiayai oleh Inggris. Dan benar, banyak wilayah Arab akhirnya berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Turki Utsmani, terutama di Jazirah Arab, meski tidak semuanya. Setelah itu, Syarif Husain menobatkan dirinya sebagai Raja Arab. Tindakan ini membuat Abdul Aziz Al Saud sangat marah karena ia pun menginginkan gelar tersebut untuk dirinya sendiri. Namun, ketika Al Saud berencana menyerang Syarif Husain, Inggris segera menghentikannya. Inggris beralasan bahwa Perang Dunia masih berlangsung dan mereka tidak ingin menambah kekacauan di Jazirah Arab. Inggris berjanji bahwa setelah perang berakhir, mereka akan membantu menyelesaikan konflik tersebut. Dan tentu saja Abdul Aziz Al Saud menuruti perintah Inggris. Pada tahun 1916, di tahun yang sama dengan terjadinya Revolusi Arab, Abdul Aziz Al Saud berangkat ke Basra, Irak, wilayah yang saat itu masih berada di bawah penjajahan Inggris. Di sana, ia bertemu dengan Percy Cox, seorang intel Inggris yang kemudian diangkat menjadi gubernur wilayah Irak yang dijajah Inggris. Dalam pertemuan itu, Abdul Aziz Al Saud mengeluhkan tindakan Syarif Husain yang mengangkat dirinya sendiri sebagai Raja Arab. Ia juga menyampaikan niatnya untuk menyerang keluarga Al-Rashid, sebab ia merasa lebih berhak memimpin wilayah Najd. Percy Cox kemudian berjanji bahwa Inggris akan mendukung penuh perluasan kekuasaan Al Saud, tetapi bukan saat itu, karena Perang Dunia I masih berlangsung. Setahun kemudian, pada 1917, Inggris mengirim seorang intel ke Riyadh bernama John Philby. Philby nantinya menjadi penasihat pribadi Abdul Aziz Al Saud. Tugas awalnya adalah mengantarkan gaji bulanan dari pemerintah Inggris kepada Al Saud. Ya, benar. Pada masa itu, Abdul Aziz Al Saud digaji oleh Inggris sebesar 10.000 pound sterling per bulan. Bahkan, Syarif Husain juga menerima gaji dari Inggris, tetapi jauh lebih besar, 100.000 pound sterling per bulan. Perbedaan jumlah ini menunjukkan pandangan Inggris terhadap keduanya. Bagi Inggris, Abdul Aziz Al Saud dianggap kurang berpengaruh, sementara Syarif Husain dinilai sangat penting karena menguasai Makkah dan Madinah, dua kota suci umat Islam. Selain itu, Inggris juga telah berjanji kepada Syarif Husain bahwa setelah Perang Dunia I berakhir, ia akan diberikan kekuasaan atas seluruh wilayah Arab. Karena itu, gajinya pun lebih besar. Pada tahun 1918, Inggris dan Prancis menandatangani perjanjian Sykes-Picot, sebuah kesepakatan rahasia untuk membagi wilayah bekas kekuasaan Turki Utsmani. Mesir menjadi bagian Inggris, Aljazair dan Suriah menjadi bagian Prancis, dan seterusnya. Padahal, saat itu Kekaisaran Turki Utsmani belum resmi runtuh, namun Inggris dan Prancis sudah memetakan warisannya. Ada satu wilayah yang tidak dimasukkan ke dalam pembagian itu, Palestina. Hal ini karena setahun sebelumnya, pada 1917, Inggris telah menandatangani deklarasi Balfour yang berisi janji kepada bangsa Yahudi untuk membantu mereka mendirikan negara di tanah Palestina.
Setelah perang usai, Sykes dan Peko datang ke Jeddah untuk bertemu Syarif Hussein, yang saat itu menguasai wilayah Hijaz, termasuk Jeddah, Makkah, dan Madinah. Mereka meminta Syarif Hussein agar menyetujui isi perjanjian Sykes-Picot. Namun, pada saat yang sama, Syarif Hussein menagih janji lama Inggris. Janji bahwa ia akan dibantu untuk mendirikan khilafah Arab dan diangkat sebagai khalifah. Inggris menolak, dan dengan angkuh berkata, "Kalau kamu mau, silakan ambil semua negeri Arab, kecuali Palestina, sebab Palestina sudah kami janjikan kepada bangsa Yahudi." Seketika, Syarif Hussein menolak keras. Ia tidak mau menyerahkan Palestina. Karena sikap tegasnya itu, Inggris mulai memandangnya sebagai penghalang kepentingan mereka. Selain itu, gaji besar yang mereka berikan pada Syarif Hussein juga dianggap beban keuangan. Maka muncullah ide baru di kalangan Inggris. Bagaimana kalau menjatuhkan Syarif Hussein dan menggantinya dengan Abdul Aziz Al Saud sebagai orang yang lebih patuh dan bersedia bekerja sama? Meski ide ini muncul sejak 1918, Inggris tidak langsung bertindak. Mereka memilih bergerak perlahan sambil berusaha melunakkan Syarif Hussein. Ketika Abdul Aziz Al Saud mendengar tentang ketegangan antara Inggris dan Syarif Hussein, ia melihat kesempatan. Ia berpikir, mengapa tidak sekarang saja menyerang Syarif Hussein? Jika dia jatuh, bisa menguasai seluruh wilayah. Maka, ia mengirim pasukannya menyerang wilayah kekuasaan Syarif Hussein. Terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai Perang Kurma antara pasukan Al Saud dan pasukan Hijaz yang dipimpin oleh Ali bin Al-Husain, putra dari Syarif Hussein. Dalam perang itu, pasukan Syarif Hussein mengalami kekalahan besar dan Ali bin Hussein terpaksa melarikan diri. Anehnya, setelah itu, Inggris justru memediasi perjanjian damai antara kedua pihak, padahal keduanya didanai oleh Inggris sendiri. Inggris dengan licik memainkan dua sisi untuk kepentingannya sendiri. Pada 1921, muncul sosok terkenal dalam sejarah kolonial Arab, Lawrence of Arabia. Ia datang menemui Syarif Hussein dan dengan tegas memerintahkannya agar menyetujui deklarasi Balfour, yaitu pendirian negara Yahudi di Palestina. Lawrence juga menawarkan agar Syarif Hussein menerima kekuasaan atas semua negara Arab kecuali Palestina dan Syam atau Suriah saat ini. Namun, Syarif Hussein kembali menolak. Ia tetap berpegang pada cita-citanya, mendirikan satu kerajaan Arab besar yang merdeka dan berdaulat penuh. Setahun kemudian, pada 1922, Abdul Aziz Al Saud berhasil menaklukkan Al-Rashid, musuh lamanya di kawasan Najd. Peristiwa ini menjadi titik balik sejarah karena sejak saat itu kekuasaan Al Saud semakin besar. Mereka tidak lagi dianggap penguasa kecil di padang pasir, tetapi telah menjadi kekuatan besar di Jazirah Arab. Kekalahan Al-Rashid tidak terjadi secara tiba-tiba. Dinasti Al-Rashid telah lama melemah akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan di dalam keluarga. Penerus Muhammad bin Abdullah Al-Rashid dinilai kurang berwibawa dan terjebak dalam pertikaian saudara. Kondisi ini membuat pemerintahan mereka tidak stabil, melemahkan pasukan, dan menurunkan loyalitas para suku yang sebelumnya menjadi tulang punggung kekuatan Al-Rashid. Di sisi lain, Abdul Aziz bin Saud muncul dengan strategi politik dan militer yang lebih matang. Ia mampu memanfaatkan semangat keagamaan dari gerakan Wahabi untuk mempersatukan berbagai kabilah di bawah panji agama dan persatuan Najd dengan pasukan Ikhwan. Sebagai kelompok milisi fanatik yang disiplin dan terorganisasi, Ibnu Saud memiliki keunggulan mobilitas dan motivasi tinggi dibandingkan pasukan Al-Rashid yang sudah kehilangan semangat juang. Namun demikian, faktor eksternal paling berperan besar. Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I, Al-Rashid kehilangan pelindung politik dan sumber dukungan senjata yang sebelumnya mereka dapatkan dari Istanbul. Sementara itu, Ibnu Saud menjalin hubungan baik dengan Inggris, yang melihatnya sebagai kekuatan stabil di tengah kekacauan politik pasca perang. Akhirnya, kelemahan diplomatik dan isolasi politik Al-Rashid membuat mereka tidak mampu bertahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari pasukan Ibnu Saud. Maka pada tahun 1922, kekuasaan Al-Rashid runtuh sepenuhnya, menandai babak baru berdirinya kerajaan Saudi. Mulai dari sinilah di semenanjung Arab, tinggal dua kekuatan utama yang tersisa, keluarga Al Saud dan Syarif Hussein dari Hijaz. Setelah berhasil menundukkan keluarga Al-Rashid,
keluarga Al Saud semakin kuat dan percaya diri. Mereka kembali melancarkan serangan terhadap Syarif Hussein, memicu serangkaian ketegangan dan pertempuran kecil di wilayah perbatasan. Untuk meredakan konflik tersebut, Inggris mengundang kedua pihak ke Kuwait guna membicarakan perjanjian damai. Namun Syarif Hussein menolak hadir sehingga perundingan tidak pernah terlaksana. 2 tahun kemudian, pada 1924, peristiwa besar mengguncang dunia Islam. Kekaisaran Turki Utsmani resmi runtuh. Runtuhnya kekaisaran itu menandai berakhirnya lembaga khilafah yang telah berdiri lebih dari 13 abad dan membuka babak baru dalam sejarah dunia Islam. Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, lahirlah Republik Turki, sebuah negara sekuler yang menolak sistem lama dan menggantinya dengan pemerintahan modern bergaya barat. Simbol-simbol kekhalifahan dihapus, hukum syariah digantikan oleh hukum sipil Eropa, dan pusat kekuasaan Islam yang selama berabad-abad berada di Istanbul pun kehilangan pengaruhnya. Dunia Muslim mendadak tanpa khalifah, tanpa satupun pemimpin tunggal yang diakui seluruh umat. Melihat kekosongan ini, Syarif Hussein segera memanfaatkan kesempatan. Ia mengenakan jubah Nabi, lalu keluar di Masjidil Haram dan mengumumkan dirinya sebagai khalifah baru, pengganti khalifah Turki Utsmani yang telah jatuh. Cita-citanya yang dahulu hanya sebatas menjadi raja Arab, kini berubah. Ia ingin menjadi khalifah kaum muslimin. Setelah Syarif Hussein memproklamirkan diri dengan keinginan menjadi khalifah kaum muslimin, Abdul Aziz Al Saud marah besar. Ia menilai Syarif Hussein harus segera dijatuhkan. Namun kali ini, Inggris tidak lagi campur tangan. Mereka tidak berusaha membuat perjanjian damai, bahkan membiarkan Al Saud menyerang Hijaz, termasuk Makkah, Taif, dan Madinah. Abdul Aziz pun mengerahkan 2 pasukan besar yang terkenal, pasukan Ikhwan dan pasukan Jihad. Mereka mulai bergerak menaklukkan wilayah-wilayah Syarif Hussein, hingga akhirnya sampai di kota Taif. Di Taif, terjadi tragedi besar. Menurut banyak catatan sejarah, pasukan Al Saud melakukan pembantaian terhadap penduduk muslim. Ratusan wanita, anak-anak dan ulama terbunuh. Bahkan, mereka yang berlindung di Masjid Ibnu Abbas ikut dibunuh. Termasuk Syekh Abdul Aziz Az-Zawawi, ulama besar sekaligus mufti Hijaz mazhab Syafi'i. Sebagian ahli sejarah menyebut, mereka menebaskan pedang ke leher banyak orang yang tidak bersalah dan merampas harta milik masyarakat. Sementara itu, warga Makkah yang mendengar kabar pembantaian di Taif melarikan diri karena ketakutan. Kota Makkah bahkan sempat sepi, hingga tidak ada lagi orang yang tawaf di Ka'bah. Setelah Taif jatuh, Abdul Aziz Al Saud memutuskan masuk ke kota Makkah. Warga Makkah yang tersisa diliputi ketakutan. Mereka mendesak Syarif Hussein agar menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Ali bin Hussein, untuk menghindari pertumpahan darah. Syarif Hussein pun turun tahta dan meninggalkan Makkah. Putranya, Ali, mengambil alih kepemimpinan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Jeddah. Karena kekhawatiran dunia Islam akan tragedi serupa seperti di Taif, banyak negara dan ulama dari berbagai negeri mengirim surat kepada Abdul Aziz, memohon agar ia tidak melakukan kekerasan di Makkah. Abdul Aziz pun memasuki kota Makkah tanpa pembunuhan, tetapi melakukan penghancuran besar-besaran terhadap situs-situs sejarah dan makam. Ia menghancurkan kuburan para tabi'in dan sahabat, rumah-rumah bersejarah, serta makam-makam umat Islam, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan syariat, dengan alasan bahwa semua itu dianggap syirik oleh pasukannya, khususnya kelompok Ikhwan yang fanatik pada akidah Wahabiyah. Setelah menguasai Makkah, Abdul Aziz bergerak menuju Jeddah, kota yang menjadi benteng terakhir Syarif Ali bin Hussein. Ia mengepung Jeddah selama 1 tahun penuh. Tidak ada makanan dan minuman yang diizinkan masuk ke kota. Hingga penduduk Jeddah mengalami kelaparan parah yang akhirnya menyerah. Negara-negara Islam di seluruh dunia mengirim surat permohonan kepada Al Saud, meminta agar ia membuka jalur bantuan. Sebagai tanggapan, Abdul Aziz menulis sebuah surat penting yang isinya antara lain, sesungguhnya penduduk Makkah lebih mengetahui seluk-beluk kotanya. Urusan 2 tanah haram, Makkah dan Madinah, harus diselesaikan melalui musyawarah kaum muslimin. Tidak boleh ada keputusan yang merugikan keduanya, kecuali yang disepakati umat dan sesuai syariat. Hijaz adalah milik penduduk Hijaz dalam hal pemerintahan dan milik umat Islam dalam hak-haknya.
kami akan mengadakan referendum menyeluruh untuk memilih pemimpin Hijaz di bawah pengawasan utusan dari seluruh dunia Islam. Demi Allah, aku tidak ingin menguasai Hijaz. Hijaz hanyalah amanah di tanganku sampai penduduknya memilih gubernur mereka sendiri. Surat itu ia akhiri dengan sumpah. Surat ini menjadi saksi bagiku dan atas diriku di hadapan Allah. Namun, 2 minggu setelah surat itu dibacakan, janji tersebut dibatalkan secara sepihak. Padahal, di dalamnya jelas tertulis bahwa urusan Makkah dan Madinah akan diatur oleh seluruh umat Islam, bukan hanya satu pihak. Sejak saat itu, dan bahkan hingga hari ini, Makkah dan Madinah berada di bawah satu kekuasaan tunggal, bukan lagi milik seluruh dunia Islam sebagaimana pada masa-masa sebelumnya. Setelah kemenangan di Hijaz dan Jeddah, Abdul Aziz Al Saud akhirnya menguasai hampir seluruh Jazirah Arab. Ia kemudian menggelari dirinya dengan sebutan Malikul Hijaz wa Sultanun Najdi wa Mulhakotiha, Raja Hijaz dan Najd, serta wilayah-wilayah sekitarnya. Dari sinilah awal berdirinya kekuasaan yang kelak dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi. Pada musim haji berikutnya, seperti kebiasaan yang telah berlangsung selama ratusan tahun, kiswah Ka'bah dibuat di Mesir. Banyak orang mungkin tidak mengetahui bahwa sejak berabad-abad lamanya, kain penutup Ka'bah itu selalu diproduksi di Mesir, lalu dikirim ke Hijaz dengan upacara yang sangat megah dan meriah. Namun, pada musim haji tahun itu, atau tahun 1924 Masehi, ketika rombongan pembawa kiswah hendak memasuki wilayah Makkah, mereka dihentikan oleh pasukan Ikhwan. Dan terjadilah pembantaian. Puluhan anggota rombongan utusan Mesir syahid dibunuh oleh pasukan tersebut. Kejadian ini berlangsung di wilayah sekitar Taif dan Makkah. Ketika pasukan Ikhwan, pengikut setia Abdul Aziz bin Saud yang berpaham Puritan Wahabi, menolak masuknya rombongan kiswah yang dikirim oleh Mesir, yang saat itu masih di bawah kekuasaan nominal Khilafah Utsmani. Mereka menganggap kain kiswah itu membawa bid'ah dan syirik karena dihiasi tulisan dan hiasan emas. Peristiwa tragis itu menjadi salah satu tanda awal konflik antara Mesir dan Kerajaan Saud, sekaligus menegaskan semakin kuatnya kekuasaan Abdul Aziz Al Saud di wilayah Hijaz. Toh, kenyataannya sampai detik ini, kiswah Ka'bah yang dibuat oleh Arab Saudi tetap dihiasi dengan tulisan emas. Pada saat yang sama, Abdul Aziz Al Saud menandatangani perjanjian dengan Irak bahwa ia tidak akan memperluas wilayah kekuasaannya ke negeri itu. Namun, pasukan Ikhwan yang berpemahaman Wahabi menolak perjanjian tersebut. Menurut mereka, Irak adalah negeri kekufuran karena banyak dihuni oleh kaum Syiah dan para Sufi, sehingga tauhid harus ditegakkan di sana. Akibat perbedaan pandangan itu, pasukan Ikhwan justru memberontak dan menyerang Raja Abdul Aziz Al Saud sendiri. Mereka menuduh sang raja telah menyimpang dari jalan yang benar karena bersedia menandatangani perjanjian damai dengan Irak. Hingga akhirnya, pada tahun 1929, Abdul Aziz Al Saud berhasil menghancurkan kekuatan militer pasukan Ikhwan dan memusnahkan gerakan bersenjata Wahabi di Jazirah Arab. Sejak saat itu, ajaran Wahabi hanya bergerak dalam bidang dakwah, tanpa lagi memiliki kekuatan militer. 2 tahun kemudian, pada tahun 1931, diadakan sebuah konferensi di kota Taif yang dihadiri oleh para perwakilan suku dari wilayah Najd dan Hijaz. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk mengubah nama negara menjadi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Suudiyah atau Kerajaan Arab Saudi. Keputusan ini dibuat atas saran John Philby, penasihat Inggris yang kala itu masih tinggal di Arab Saudi hingga akhir hayatnya. Sejak saat itulah, nama Raja Arab Saudi digunakan secara resmi dan tetap dipertahankan hingga hari ini. Pelajaran yang dapat diambil adalah saat Abdul Aziz Al Saud dan Sharif Hussein saling berebut kekuasaan atas Makkah. Pada waktu yang sama, kaum Yahudi secara besar-besaran bermigrasi dari Eropa ke Palestina. Makkah diperebutkan antar kaum muslimin, sementara Palestina dibiarkan. Palestina hingga kini belum menemukan titik terang perdamaian dan kemerdekaan dan terus menjadi sorotan dunia. Di tengah genosida Israel dan sikap dunia yang setengah hati, terutama Amerika Serikat, sebagai sekutu Israel yang memiliki hak veto di PBB. 7 tahun setelah keputusan menjadi Kerajaan Arab Saudi, peristiwa yang lebih besar mengguncang dasar kerajaan muda ini. Tahun 1938, di sebuah kawasan sunyi bernama Dammam, para teknisi Amerika yang bekerja untuk Standard Oil of California menemukan apa yang kelak disebut sebagai harta karun abad ke-20, minyak bumi, emas hitam
yang menjadi bahan bakar revolusi industri muncul dari perut bumi Arab Saudi. Sejak saat itulah sejarah negeri ini tidak pernah lagi sama. Gurun yang dahulu hanya dikenal lewat kisah suku-suku Badui dan unta-unta karavan, kini menjadi pusat perhatian dunia. Negara-negara barat yang haus energi dan kekuatan industri mulai memandang kerajaan muda itu dengan cara berbeda. Minyak bukan sekadar sumber energi, ia adalah sumber kekuasaan, mata uang global, bahkan alat tawar yang mampu mengubah keseimbangan politik dunia. Raja Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud menyadari potensi strategis penemuan itu. Baginya, minyak bukan hanya anugerah kekayaan, tetapi juga kunci untuk memperkuat posisi kerajaan di antara bangsa-bangsa. Ia melihat dengan tajam bahwa dunia modern tengah bergerak menuju ketergantungan total pada energi fosil, dan siapapun yang menguasainya akan menguasai masa depan. Dari situlah dimulai hubungan panjang antara Riyadh dan Washington melalui serangkaian kontrak dan perjanjian konsesi. Abdulaziz membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan Amerika seperti Aramco, Arabian American Oil Company, untuk mengelola eksplorasi minyak di tanah Saudi. Kerjasama itu tidak sekadar urusan bisnis. Di baliknya ada diplomasi halus, strategi politik, dan perhitungan kekuasaan yang sangat matang. Amerika Serikat melihat Arab Saudi sebagai mitra penting di kawasan Timur Tengah, sumber energi yang dapat menjamin stabilitas industri mereka. Sebaliknya, Abdulaziz melihat Amerika sebagai kekuatan modern yang bisa memberikan perlindungan militer, teknologi pengeboran, serta dukungan politik yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan kerajaan muda itu. Maka lahirlah simbiosis strategis, minyak untuk barat, perlindungan untuk kerajaan. Di tangan Raja Abdulaziz, minyak berubah menjadi alat diplomasi paling ampuh abad ke-20. Ia menukar sumber daya alamnya dengan pengaruh, menjadikan Arab Saudi bukan sekadar kerajaan di padang pasir, melainkan poros energi dunia yang mulai diperhitungkan di setiap meja perundingan internasional. Dan sejak saat itu, sejarah Arab Saudi bergerak cepat, dari kerajaan suku yang baru berdiri menuju kekuatan global yang tak dapat diabaikan dunia. Sebelum nama Arab Saudi dikenal di seluruh dunia seperti saat ini, Jazirah Arab hanyalah hamparan gurun luas yang terbelah oleh suku-suku yang hidup terpisah. Kawasan ini terdiri atas padang pasir tandus, lembah-lembah kering, dan oase-oase kecil yang menjadi sumber kehidupan utama bagi suku Badui. Secara geografis, wilayah ini diapit oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Namun selama berabad-abad, ia seolah terisolasi dari dunia luar. Kondisi geografis yang keras membuat kehidupan di Jazirah Arab sangat bergantung pada suku dan kabilah. Setiap suku memiliki pemimpin dan tradisinya sendiri, serta hidup berpindah-pindah mengikuti sumber air dan rumput bagi ternak mereka. Tidak ada bentuk pemerintahan yang menyatukan mereka selain ikatan genealogis dan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Sebelum abad ke-6 Masehi, hampir tidak ada kekuatan politik besar yang mampu menguasai seluruh jazirah di utara. Pengaruh Romawi Timur atau Bizantium hanya menjangkau wilayah Syam, sementara di timur, Kekaisaran Persia Sasanid hanya mendominasi Teluk. Namun wilayah tengah, yang kelak dikenal sebagai Najd dan Hijaz, tetap berada di luar jangkauan dua kekaisaran besar itu. Bagi dunia luar, tanah Arab dianggap hanya sebagai tempat persinggahan kafilah dagang, jalur perdagangan dari selatan saat menuju Syam atau Mesir, memang melintasi Mekah dan Madinah. Tetapi secara umum, kawasan ini tidak dilihat sebagai pusat peradaban, melainkan hanya penghubung antara empat arah mata angin. Dalam literatur Islam disebutkan, orang pertama yang menghuni kawasan Makkah adalah Nabi Ibrahim, yang hidup sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Setelah meninggalkan Palestina atas perintah Allah, beliau datang bersama istrinya, Hajar, dan putranya yang masih bayi, Ismail. Saat mereka datang, lembah Makkah hanyalah gurun gersang, tanpa sumber air dan tanpa kehidupan. Namun keajaiban terjadi ketika Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah mencari air. Dari hentakan kaki kecil Ismail, memancarlah sumber air Zam-Zam yang kemudian menjadi magnet kehidupan di kawasan itu. Sejak saat itulah, wilayah tandus itu berubah menjadi titik awal peradaban baru. Beberapa waktu kemudian, kabilah Jurhum, suku Arab Selatan, dari Yaman, melihat keberadaan sumber air itu dan meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sekitar Zam-Zam. Dari sinilah komunitas pertama di Makkah lahir. Mereka hidup berdampingan dan beranak pinak. Hingga dari keturunan Ismail, lahir suku Quraisy yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Islam.
Kawasan Makkah perlahan tumbuh menjadi tempat yang ramai disinggahi kafilah dagang. Letaknya yang strategis di jalur dagang Yaman-Syam membuat kota ini dikenal luas. Meskipun belum menjadi pusat kekuasaan politik, namun dari segi spiritual, Makkah telah memiliki keistimewaan tersendiri sejak Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama bagi manusia. Sebelum Makkah tumbuh sebagai kota spiritual dan peradaban, wilayah Yaman di selatan Jazirah justru telah lebih dulu mengenal kemajuan peradaban. Sejarah mencatat keberadaan Kerajaan Sabah yang berdiri sekitar abad 10 sebelum Masehi. Kerajaan ini dikenal melalui sumber-sumber sejarah Arab kuno, tulisan Ibrani, dan bahkan disebut dalam Al-Quran melalui kisah Ratu Balqis yang memerintah dengan kebijaksanaan dan kemakmuran. Kerajaan Sabah berhasil membangun sistem irigasi dan pertanian maju berkat bendungan terkenal bernama Marib. Salah satu keajaiban teknik sipil dunia kuno, mereka juga menguasai jalur perdagangan rempah dan kemenyan yang menghubungkan India, Afrika Timur, dan Laut Tengah. Dengan demikian, Yaman saat itu telah menjadi pintu gerbang ekonomi antara timur dan barat. Setelah Sabah melemah, muncul kerajaan penerus seperti Himyar dan Kataban yang tetap menjadikan Yaman sebagai pusat kebudayaan dan kekuasaan regional hingga sekitar abad ke-6 Masehi. Dalam masa ini, wilayah selatan Arab memiliki hubungan erat dengan Ethiopia, kerajaan Aksum, dan Persia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebelum lahirnya Islam, Yaman adalah jantung peradaban Arab. Sedangkan wilayah tengah seperti Najd dan Hijaz masih hidup dalam kesukuan dan tradisi lisan tanpa sistem pemerintahan besar. Menjelang abad ke-7 Masehi, muncul peristiwa besar yang mengguncang kawasan Makkah. Terjadi penyerangan Abraha, gubernur Yaman yang diangkat oleh kerajaan Aksum dari Ethiopia. Abraha sempat membangun gereja megah di sana bernama Al-Qulais, yang tujuannya untuk menarik peziarah dari Arab dan menandingi Ka'bah di kota Makkah. Namun ketika Ka'bah tetap menjadi pusat kunjungan, Abraha murka. Ia pun memimpin pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah dengan tujuan mengalihkan arus ekonomi dan spiritual ke Yaman. Tetapi rencana itu gagal total. Menurut Al-Quran dalam surah Al-Fil, Allah mengirimkan pasukan burung ababil yang menghujani mereka dengan batu dari tanah terbakar api neraka. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Amul Fil atau Tahun Gajah, tahun yang sama ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Dari peristiwa ini, Makkah mulai dikenal secara luas sebagai kota yang dilindungi oleh kekuatan ilahi, sekaligus menandai berakhirnya upaya Yaman untuk mendominasi di wilayah Hijaz. Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, Makkah tidak lagi sekadar pusat dagang dan ibadah. Sejak beliau menerima wahyu pertama di Gua Hiro, dunia mulai menatap Makkah sebagai pusat gerakan spiritual dan sosial yang mengguncang tatanan lama. Dakwah Nabi yang menyeru pada tauhid dan keadilan sosial sempat mendapat perlawanan keras dari suku Quraisy yang khawatir kehilangan pengaruh ekonomi atas Ka'bah. Namun, setelah hijrah ke Madinah, Nabi membangun masyarakat Islam pertama yang memiliki sistem pemerintahan konstitusi yang ditandai dengan Piagam Madinah serta pasukan yang terorganisir. Dalam waktu singkat, kekuatan Islam menantang kekuasaan luar. Melalui Perang Mu'tah dan Tabuk, pasukan Muslim menghadapi kekuatan Romawi Bizantium, menandai dimulainya kontak politik dan militer dengan dunia internasional. Sejak saat itu, dunia mulai menyadari bahwa sebuah kekuatan baru sedang tumbuh dari Jazirah Arab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi, kepemimpinan Islam diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dalam masa ini, kekuatan Islam berkembang dengan kecepatan luar biasa. Abu Bakar sebagai khalifah pertama, beberapa kawasan di Irak dan sebagian tanah Syam berhasil dikuasai melalui panglima perangnya yang bernama Khalid bin Walid. Dilanjut masa Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Muslim berhasil mengalahkan dua kekaisaran besar dunia, Romawi Timur di wilayah Syam dan Persia Sasanid di Qadisiyah dan Nahaven. Dari titik inilah Islam tidak lagi hanya agama lokal Arab, melainkan kekuatan global. Pusat politik memang berpindah ke Kufah, Damaskus, dan Baghdad pada masa berikutnya. Tetapi Makkah dan Madinah tetap menjadi pusat spiritual dunia Islam. Dua kota suci ini menjadi simbol legitimasi keislaman bagi setiap penguasa Muslim, termasuk dinasti-dinasti besar setelahnya,
Setelah masa Khulafaur Rasyidin, muncul dinasti Umayyah antara tahun 661 sampai 750 Masehi yang memperluas wilayah Islam dari Spanyol hingga India. Kemudian Abbasiyah yang berkuasa antara 750 hingga 1258 Masehi melanjutkan kejayaan dengan menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Sementara itu, kawasan Hijaz tetap menjadi daerah yang dihormati dan dilindungi oleh setiap kekhalifahan. Memasuki abad ke-16, wilayah Hijaz berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman atau Turki Utsmani setelah penaklukan oleh Sultan Salim ke-1 pada tahun 1517 Masehi. Selama lebih dari 4 abad, Makkah dan Madinah berada dalam naungan Ottoman. Meski secara lokal dikelola oleh Syarif Makkah dari keturunan Nabi, namun menjelang abad ke-20, kekuasaan Ottoman mulai melemah akibat tekanan kolonial Eropa dan pemberontakan internal. Bersamaan dengan itu, muncul keluarga Saud dengan tokoh utama bernama Abdul Aziz bin Saud, yang kelak menjadi pendiri kerajaan Arab Saudi modern. Setelah Kekaisaran Ottoman benar-benar runtuh pada tahun 1924, kekosongan politik utama di kawasan Hijaz segera dimanfaatkan oleh keluarga Al-Saud melalui serangkaian benturan militer. Abdul Aziz Al-Saud sebagai tokoh utama dalam gerakan ini, kemudian berhasil menguasai wilayah Najd, Hijaz, dan Asir. Melalui kekuatan militer dan ideologi Puritan Wahabi, keluarga Saud sepenuhnya menguasai Hijaz, hingga mengalahkan keluarga Sharif Hussein yang lama berkuasa di dua tanah suci. Darah mengalir dan nyawa melayang di dua tanah suci umat Islam setelah terjadi perkawinan antara ambisi kekuasaan dan kelompok yang paling merasa benar dalam akidah bernama Wahabi. Pada 23 September tahun 1932, berdirilah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Suudiyah atau Kerajaan Arab Saudi. Sejak itu tanah yang dulu dianggap tak bernilai berubah menjadi pusat kekuatan dunia, terutama setelah ditemukannya minyak di Dammam pada tahun 1938 yang dilanjut hubungan erat antara Arab Saudi dan Amerika. Di tanah luas Jazirah Arab, perselisihan antara Arab Saudi dan Yaman bukan sekadar kisah dua negara modern yang berbatasan kasar di selatan dan utara. Ia adalah gema panjang dari sejarah kuno yang membentang jauh sebelum peta politik dibuat. Dari ambisi Abraha di Yaman yang ingin menundukkan Mekah dengan pasukan gajah, hingga keberadaan Zulkholassoh, Ka'bah tandingan, yang dulu menyaingi pusat suci umat Islam di tanah Hijaz. Ketegangan spiritual, ekonomi, dan kekuasaan sudah tercetak dalam lanskap kedua wilayah ini sejak ribuan tahun lalu. Kini, di era negara bangsa, ketegangan itu kembali muncul dalam bentuk baru, konflik, intervensi, dan saling curiga, seakan masa lalu yang belum tuntas terus menuntut panggungnya sendiri. Di peta Jazirah Arab, Arab Saudi dan Yaman tampak seperti dua tetangga yang saling menempel di garis panjang perbatasan selatan utara. Namun dalam sejarah, keduanya jarang benar-benar berjalan seiring, seperti dua rumah tua yang berdiri berdampingan, tetapi tiap ada angin perubahan selalu memunculkan ketegangan baru. Yaman adalah termasuk negeri kuno, jauh lebih tua daripada kerajaan Saudi yang kini berdiri di sebelahnya. Di tanah Yaman pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar, seperti kerajaan Sabah dan Himyar. Tokoh terkenalnya adalah Ratu Balqis, sezaman dengan Nabi Sulaiman. Tanah Yaman juga dikenal dengan sebutan Arabia Felix, Arab yang berbahagia, subur, dan makmur. Menjadi pusat perniagaan penting di kawasan, seperti rempah-rempah dan dupa. Masyarakat Yaman juga sudah terbiasa hidup dalam struktur suku yang kuat, dengan budaya politik yang tidak mudah dikendalikan. Ikatan kekerabatan mereka membentuk loyalitas yang seringkali lebih tinggi daripada otoritas negara. Karena itu, setiap upaya sentralisasi kekuasaan kerap berhadapan dengan dinamika internal yang kompleks. Sebaliknya, di kawasan Hijaz baru mengemuka setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul yang kemudian menjadi bagian dari kerajaan Arab Saudi saat ini. Arab Saudi dibangun oleh konsolidasi suku-suku di bawah keluarga Al-Saud pada awal abad ke-20 Masehi. Dengan ladang minyak yang ditemukan setelahnya, kerajaan ini tumbuh menjadi pusat kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh di Timur Tengah. Hingga secara politik, Riyadh sebagai ibu kota Arab Saudi lebih terpusat, lebih stabil,
dan lebih dominan dibandingkan tetangganya di selatan, yakni Yaman. Sejak awal, hubungan keduanya tidak pernah mulus. Pada 1930-an, wilayah Asir, Najran, dan Jizan menjadi perebutan kedua pihak, melahirkan konflik yang berakhir dengan perjanjian namun meninggalkan jejak kecurigaan. Arab Saudi memandang Yaman sebagai wilayah yang rawan ketidakstabilan. Sementara Yaman, yang bangga dengan sejarahnya, sering merasa diperlakukan sebagai adik kecil yang ingin diatur. Ketegangan itu menetes ke berbagai episode, termasuk Perang Saudara Yaman di tahun 1960-an, ketika Saudi mendukung pihak monarki, sementara Mesir mendukung republikan. Setelah itu, hubungan mereka selalu berada di antara kerjasama dan kecurigaan. Arus pekerja Yaman datang ke Saudi membawa kebutuhan dan ketergantungan. Sementara perbatasan panjang menjadi sumber penyelundupan, migrasi, dan sesekali bentrokan. Ketika kelompok Houthi bangkit dan perang modern Yaman meletus pada 2015, Saudi kembali masuk dengan kekuatan besar dan melihat konflik itu sebagai ancaman keamanan. Di mata Riyadh, Yaman adalah tembok selatan yang harus dijaga. Sementara di mata Yaman, campur tangan Saudi sering dianggap tekanan yang melewati batas. Maka jadilah hubungan keduanya seperti gelombang yang bergerak naik turun. Satu saat berdamai, bekerja sama dalam keamanan dan ekonomi. Di saat lain saling menuduh, saling mencurigai, dan bahkan berperang melalui proksi. Dua tetangga yang terhubung oleh sejarah panjang, budaya serumpun, dan garis pasir yang sama. Namun terus hidup dalam irama hubungan yang penuh tarik ulurnya. Hubungan dua wilayah ini sebenarnya sudah berlapis jauh lebih tua daripada garis perbatasan modern. Jejaknya membentang ke masa ketika bangsa-bangsa Arab Selatan atau Yaman masih memegang pengaruh besar, bahkan mencoba menantang pusat keagamaan di Hijaz. Di antara kisah yang paling menonjol adalah perjalanan Abraha, gubernur Kristen dari kerajaan Aksum yang menguasai Yaman pada abad ke-6 Masehi. Abraha membangun sebuah gereja megah di kawasan San'a bernama Al-Qulais dengan ambisi menjadikannya pusat ziarah baru untuk menyaingi Ka'bah di Mekah. Dalam pandangannya, Al-Qulais akan mengalihkan arus manusia dan perdagangan dari Hijaz ke selatan, tetapi rencana itu tidak berjalan mulus. Penduduk Arab tetap menganggap Mekah sebagai pusat suci yang tak tergantikan. Ketika upaya diplomasi dan tekanan gagal, Abraha memilih jalur kekuatan. Ia memimpin pasukan gajah menuju Mekah. Sebuah peristiwa yang kelak dikenang oleh masyarakat Makkah sebagai Amul Fil atau Tahun Gajah, tahun kelahiran Rasulullah SAW. Serangan itu gagal total, bukan hanya karena pertahanan manusia, tetapi karena kekuatan ilahi yang menghentikan barisan gajah sebelum mencapai Ka'bah. Kejadian ini menjadikan Ka'bah lebih terkenal sebagai tempat suci di muka bumi yang dilindungi oleh kekuatan langit. Dari sini terlihat bahwa sejak awal, Yaman dan Hijaz sudah berada dalam pusaran pengaruh spiritual, ekonomi, dan politik yang saling bersilang. Yaman pernah mencoba memindahkan pusat perhatian dunia Arab ke selatan, sementara Mekah mempertahankan posisi simbolisnya. Ketegangan bernuansa keagamaan itu juga muncul kembali pada masa Rasulullah. Di bagian wilayah Yaman saat ini, ada sebuah tempat ibadah terkenal bernama Kholasoh, bangunan tempat berhala yang disebut Zul Kholasoh. Karena itu, bangunan ini juga dikenal dengan nama Zul Kholasoh. Zul Kholasoh disebut sebagai Ka'bah Yamaniyah atau Ka'bah orang-orang Yaman. Tempat ini menjadi pusat ritual bagi beberapa kabilah di Yaman seperti Khatsam dan kabilah Bajilah. Setelah Islam menyebar di kawasan Jazirah Arab, keberadaan Zul Kholasoh menjadi simbol kuatnya tradisi lama di Yaman yang bersaing dengan tatanan baru yang datang dari wilayah Hijaz. Keberadaan Ka'bah di Yaman ini juga terekam dalam beberapa riwayat Al-Bukhari. Dalam Aujamiyah Sahih, atau yang sering dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, disebutkan dalam satu riwayat dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat terkenal yang menceritakan ihwal perintah Rasulullah SAW kepadanya. Sahabat Jarir mengatakan, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Wahai Jarir, bisakah kamu mau membuatku senang dengan menyerang Zul Kholasoh?" Lalu aku menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Aku pun berangkat menuju Zul Kholasoh dengan pasukan berkuda berjumlah 150 tentara. Dalam riwayat lain disebutkan, yang juga dari Jarir bin Abdullah, yang mengatakan, pada masa jahiliyah ada sebuah bait atau tempat ibadah yang disebut Zul Kholasoh, dan ia juga dikenal dengan sebutan Al-Ka'bah Al-Yamaniyah. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, "Bisakah kamu membuatku bahagia dengan menghancurkan Zul Kholasoh?" Jarir berkata,
Maka aku berangkat menuju Zulkholasoh bersama 50 atau 100 orang penunggang kuda dari suku Ahmas. Jarir menceritakan peristiwa itu dengan berkata, maka kami menghancurkannya. Kami memerangi orang yang berada di dekatnya. Lalu kami kembali menemui Nabi, dan kami menceritakan kepada beliau. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan kami dan suku Ahmas. Dalam hadis ini juga ada keterangan mengenai identitas Zulkholasoh, yakni sebuah bangunan di Yaman milik kabilah Hotsam dan Bajilah, yang di dalamnya terdapat berhala-berhala untuk disembah. Zulkholasoh ini disebut juga Ka'bah, yang dalam riwayat lain disebut juga dengan nama Ka'bah Yaman. Periwayat hadis ini juga menambahkan bahwa Jarir bin Abdullah kemudian mendatangi Ka'bah ini, lalu menghancurkannya. Zulkholasoh ini, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya, merupakan imitasi dari Ka'bah yang ada di Mekah. Orang Arab Yaman menyebut Ka'bah yang ada di Mekah sebagai Ka'bah Syamiyah karena letaknya di sebelah utara ke arah Syam atau Suriah, sementara Zulkholasoh disebut sebagai Ka'bah Yamaniyah karena letaknya di kawasan Yaman. Masih berkenaan dengan Zulkholasoh ini, dalam Sahih Al-Bukhari juga disebutkan riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai wanita-wanita suku Daus bertawaf mengelilingi Zulkholasoh. Dalam Tarihul Umam wal Muluknya, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan sebuah kejadian penting. Setelah Rasulullah wafat, kabilah Hotsam keluar dari Islam atau murtad dan kembali menyembah Zulkholasoh. Khalifah Abu Bakar kemudian mengutus Abdullah bin Jarir untuk memerangi siapa saja yang murtad dan kembali menyembah Zulkholasoh. Dari beberapa riwayat hadis dan sejarah ini, paling tidak menunjukkan bahwa ada Ka'bah lain di daerah Yaman yang berusaha menandingi Ka'bah yang berada di Mekah. Selain Al-Qulais yang dibangun Abrahah, juga ada Ka'bah yang diberi nama Ka'bah Yamaniyah atau Zulkholasoh. Dalam riwayat-riwayat tersebut juga menunjukkan adanya suku-suku yang menjadikan Zulkholasoh ini sebagai kiblat bagi penyembahan berhala. Suku-suku ini diantaranya ialah Bajilah, Daus, dan Khotsam. Rushdi As-Solih Malhas, seorang muhakik atau editor kitab Akhbaru Makkah karya Al-Azroqi, lebih memperjelas identitas Zulkholasoh ini dan bagaimana bentuk bangunannya. Rushdi membuka pembahasan dengan merangkum keterangan dari para ulama terdahulu. Di antaranya, dia mengutip pandangan Ibnu Al-Kalbi'i yang menjelaskan bahwa Zulkholasoh adalah bongkahan batu besar berwarna putih yang di atasnya diukir menyerupai mahkota. Letaknya berada di Tabalah, di antara Mekah dan Yaman, sekitar 7 hari perjalanan dari Mekah. Layaknya Ka'bah, bangunan ini juga dihiasi kain penutup oleh Bani Umamah dari Bahilah, menggunakan kain asyr yang menyerupai sutra. Kuil ini diagungkan oleh banyak kabilah besar, Khotsam, Bajilah, Azad, Hawazin, dan suku-suku sekitar Tabalah. Dalam Mujamur Buldan, karya Yaqut Al-Hamawi yang juga dikutip Rushdi, disebutkan bahwa Zulkholasoh ini berada di wilayah Daus dan dinamakan Ka'bah Yamaniyah sebagai tandingan dari Ka'bah di Mekah yang dijuluki Ka'bah Syamiyah. Keterangan lain datang dari Lisanul Arab karya Ibnul Manzur yang menyebutkan bahwa Zulkholasoh adalah kuil bagi Hatsam yang juga disebut Ka'bah Yamamah, sementara Az-Zabidi dalam Tajul Arusnya menegaskan penamaannya sebagai Ka'bah Yamaniyah atau Ka'bah Yamamah. Setelah memaparkan ragam pendapat itu, Rushdi menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, bahwa orang-orang Arab non-Quraisy juga membangun kuil-kuil yang diperlakukan layaknya Ka'bah di Makkah, lengkap dengan kain penutup, penyembelihan kurban, dan tawaf sebagai bentuk pengagungan berhala. Kedua, Zulkholasoh merupakan sebuah kuil besar berisi berhala-berhala yang juga disebut Ka'bah atau dinamakan Ka'bah Yamaniyah. Rushdi juga mencatat bahwa kesalahan tulis dalam penamaan Al-Kholasoh sebagai Ka'bah Yamamah tampaknya bukan sekadar kekeliruan, melainkan mungkin muncul karena orang-orang Yamamah, tempat lahirnya Musailamah Al-Kazzab, juga melakukan ritual di Al-Kholasoh ini, mengingat letaknya yang berada tidak jauh di selatan Yamamah. Terkait riwayat yang menyebut bahwa Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk menghancurkan Zulkholasoh, Rushdi menyimpulkan bahwa tampaknya Al-Bajali tidak mampu merobohkan seluruh bangunan saat itu. Karena materinya yang sangat kokoh,
Atau ia hanya menghancurkan sebagian kecilnya? Atau mungkin hanya meruntuhkan berhala-berhala di dalamnya dan membiarkan dinding-dindingnya tetap berdiri? Buktinya, pada masa Abu Bakar, Zulkholassoh masih disembah oleh orang-orang murtad. Dan pada masa awal berdirinya kerajaan Saudi, sebagian kabilah di daerah pegunungan Daus kembali terjerumus pada praktik jahiliyah dan kembali menyembah Zulkholassoh. Bangunan Zulkholassoh akhirnya dihancurkan oleh pasukan Raja Abdul Aziz Al-Faisal dari Saudi. Salah seorang saksi mata mengatakan bahwa bangunannya begitu besar, sehingga satu bongkahan batu saja tidak mampu dipindahkan oleh 40 orang. Itu menunjukkan betapa mahirnya teknik pembangunan Al-Kholassoh tersebut. Sebelumnya, Raja Saud juga sempat meruntuhkan sebagian bangunan itu dan membiarkan sisanya berdiri hingga tahun 1344 Hijriah, sebelum akhirnya perintah penghancuran total dikeluarkan oleh Raja Abdul Aziz. Keterangan Rushdie ini menarik, meski ia tidak menyinggung motif munculnya kuil tersebut. Namun yang jelas, Zulkholassoh adalah produk dari rivalitas panjang antara Arab Selatan dan Utara. Suku-suku di Yaman ingin menandingi dominasi Quraisy dan Ka'bah di Mekah. Jika di Arab Utara memiliki Ka'bah sebagai pusat spiritual, maka Arab Selatan menciptakan tandingannya bernama Zulkholassoh atau Ka'bah Yaman. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus dan muncul dari wilayah Arab Utara, wilayah Arab Selatan pun melahirkan nabi-nabi palsu. Di antara mereka adalah Al-Aswad Al-Ansi dari kabilah Anas di Yaman yang berasal dari keturunan kabilah Matsihih. Disusul kemudian sosok bernama Tulaiha Al-Asadi dan Sajah At-Tamimi. Gerakan mereka bukan hanya soal murtad, tetapi juga perlawanan dengan semboyan. Minna nabiyun, wa minkum nabiyun. Dari kami ada nabi, dan dari kalian juga ada nabi.